Di luar ruangan, yang masih di lobi Lotte Mall, boleh kejauhan ya, kedengeran juga. Boleh masuk ke ruangan, kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Bulan yang baru, Juni. Kita udah ada di tengah 2024 saudara. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan baik banget. Wow, udah setengah jalan. Tuhan buktikan bahwa dia Tuhan yang baik. Dan kita punya tema yang baru yang kita mau belajar sepanjang bulan ini. Mengalami Tuhan. Sederhana banget, tapi prosesnya mati-matian, betul? Kita mau belajar itu sepanjang bulan ini. Experiencing God. Permasalahan hidup, struggle, peperangan-peperangan, hari-hari buruk. Itu sering banget mengaburkan iman kita ya kan. Sebenarnya Tuhan gak kemana-mana. Tapi karena kita ngalamin itu, kita sering ragu, Tuhan ada gak sih Tuhan? Gue ngalamin Tuhan gak sih? Jadinya selalu kebawa apa kata orang. Tapi sepanjang bulan ini kita mau belajar bahwa aku gak mau apa kata orang. Aku mau lebih lagi mengalami Tuhan. Amin. Dan nyanyian yang pertama ini, kita mau saling menyatakan, amin. Nyatakan itu sambil lihat kiri kanan depan belakangmu. Istrimu, suamimu, adik-adikmu, kakak-kakakmu. Om tante semua, nyatakan nyanyian ini dari hatimu, dengan segenap hatimu, bahwa apapun situasi yang terjadi dalam hidup, Tuhan tetap baik. God is good. Tidak ada keraguan akan hal itu. Amin. Mari nyatakan nyanyian ini saudara. Sambil tatap mereka. May your struggles keep you near the cross, and may your troubles show that you need God, and may your battles end the way they should, and may your bad days prove that God is good, and may your whole life prove that. Kenisa nyatakan, and may your struggles keep you near the cross. May your troubles show that you need God, and may your and the way they should, and may your bad days prove that God is good, and may your whole life prove that God. May your struggles keep you near the cross, and may your troubles show that you need God, and may your battles and the way they should, and may your bad days prove that God, and may your whole life, and may your whole life prove that God. May your struggles with your faith, may your struggles keep you near the cross, and may your troubles show that you need God, and may your battles and the way they should, may your bad days prove that God is good, and may your whole life prove that God is good. Allah yang setia, Allah yang sungguh setia, Kau penolong, menara perlindungan. Kami panggil Bapa, kami panggil Kau Bapa.
kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Ku berserah, percaya hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Kau yang sanggup Tuhan memulihkan hidup kami. Kami berserah, percaya hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan. Berserah, percaya, berserah, ku percaya hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah, sebab kami percaya hanya Kau Tuhanku, hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku.
Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Kau Yesus, hanya Kau, hanya Yesus penolong yang setia. Kami nyatakan dari dalam hidup kami, hanya Kau, hanya Yesus penolong yang setia. Mazmur 143 ayat 5, 6 dan 8. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Kami berdoa Tuhan. Kami mau lebih lagi serius Tuhan untuk tema yang baru bulan ini. Kami gak mau apa kata orang, apa kata buku saat teduh, apa kata TikTok tentang Tuhan. Tapi kami mau mengalami Engkau secara pribadi lepas pribadi. Itu yang kami mau belajar dari orang-orang yang Kau pilih untuk berdiri di sini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini urapan yang baru, pewahyuan yang baru, Engkau yang sanggupkan, Engkau yang beri kekuatan untuk Om Nino menyampaikan itu Tuhan. Di minggu pertama bulan yang baru. Apa itu mengalami Tuhan? Kami sering banget dengar Tuhan, mengalami Tuhan. Tapi kami sering buntu waktu kami dihadapkan dengan pergumulan hidup yang sebenarnya Tuhan udah kasih jalan keluar. Kami mau alami Engkau Tuhan dalam apapun situasi dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan. Engkaulah penolong kami yang setia. Bahkan orang terdekat sekalipun dengan kami terbatas Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Bantu kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan. Bahkan di setiap waktu dalam hidup kami. Nyanyian syukur kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Ini korban syukur kami. Bahkan lebih daripada itu. Hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran. Kalau kami sering pakai pikiran kami. Kalau kami sering lari dari perintah-Mu. Dari apa yang Kau mau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bulan ini Tuhan. Kami mau jadi jemaat-Mu. Bapak Ibu Om Tante, saudara-saudara sini, termasuk aku pribadi. Mau benar-benar mengalami pribadi Tuhan yang kusembah sejak dahulu kala itu. Terima kasih untuk durasi kehidupan. Pagi hari ini kami masih hidup. Artinya Engkau masih kasih kesempatan. Kami gak ada yang tahu berapa lagi umur kami ke depan Tuhan. Tapi setiap hari yang kami jalani, kami mau mengalami Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kami orang-orang yang diberkati untuk pergi memberitakan Injil itu. Haleluya. Kan bisa katakan amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
segalanya. Dan anugerah sangat besar bagi Allah yang sanggup, Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Say, we're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. In the Father, there is freedom, there is hope. In the name, there is Jesus. Lay your life down, give it all now. We are found in the love of the Savior. We've come alive in you, set free to show the truth. Our life will never be the same. We're giving it all, we're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. You are right. Your way, not my way. Giving it all to go. We're giving it all. We're giving it all away. We're giving it all to go your way. We're giving it all. We're giving it all away. Giving it all to go your way. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk aku diberkati, aku dilimpahi untuk satu tujuanmu Tuhan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allahku sanggup untuk menyayangkan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Praise the Lord. Yeah. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita telah memasuki bulan yang baru dalam tema yang baru. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa tahun belakangan ini saya dibawa Tuhan untuk pelayanan misi ke daerah-daerah yang tergolong cukup sulit untuk dijangkau, tetapi memang Tuhan bawanya ke sana. Padahal seperti yang waktu lalu saya doa persembahan, saya katakan kesukaan saya sebenarnya dalam dunia akademis, ya, dunia berpikir, tapi saya dibawa ke desa-desa. Dan saat ini saya ingin mempresentasikan tentang pelayanan misi saya, tetapi satu ayat yang menjadi dasar dalam setiap presentasi saya dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Next, Bapak Ibu, beberapa tahun ini saya melakukan misi. Misi yang pertama ketika Desember kemarin, saya melakukan pelayanan misi ke daerah Mapak. Ini cukup sulit untuk dijangkau. Kalau dari Jakarta kita harus ke Makassar naik pesawat. Lalu dari Makassar ke desa Masewe, yang saya tulis di situ, harus memakai kendaraan umum selama 11 jam. Dan dari desa Masewe, saya harus berjalan kaki 4 jam sampai ke tempat ini. Nah, seperti foto yang di tengah, bukan saya narsis selfie begitu. Saya ingin menampilkan bahwa dari gunung saya, yang jauh sana saya jalan sampai ke titik saya selfie ini. Nah, 4 jam saya untuk menyampaikan Injil. Tetapi
puji Tuhan di slide kiri dan kanan terlihat bahwa kurang lebih ada 6 jiwa dari animis yang bertobat percaya Kristus. Dan ada sekitar 20 ibu-ibu yang maju di situ, yang dipulihkan dari masalah keluarganya. Berikutnya, Januari kemarin juga saya melakukan pelayanan misi di Palangkaraya. Nah, gereja kita telah berpartisipasi dalam pelayanan misi di Palangkaraya berupa kolam biovlog, Bapak Ibu. Jadi kita membuat kolam biovlog, sudah ada 4 kolam yang kita buat di sana, dan ada 4 juga tanaman hidroponik seperti yang ada di gambar. Hidroponik yang telah kita langsungkan. Dan yang di tengah ini adalah gambar panti yang kita bantu. Jadi ada panti di Palangkaraya yang diisi oleh anak-anak yatim yang tidak bisa sekolah. Kita ambil dari kampung yang kadang juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kita tarik untuk kita sekolahkan di panti ini. Dan saya juga melangsungkan pelayanan KKR di sana dan puji Tuhan banyak jiwa juga yang diselamatkan. Dan yang berikutnya, bulan April kemarin, gereja kita dan khususnya saya juga melakukan pelayanan misi di Toraja, Sulawesi Selatan. Ini ada hal yang lebih menarik lagi Bapak Ibu. Memang secara jaraknya tidak sulit seperti Mapak tadi. Cuma dari Jakarta ke Makassar 2 jam, lalu dari Makassar ke Toraja itu sekitar 9 jam melalui kendaraan darat. Dan kami melakukan pelayanan misinya di tempat yang cukup sulit. Seperti kita lihat di situ ya, gambarnya dia ada di pegunungan gitu, kita bikin camp di situ. Dan anak-anak yang hadir itu dari berbagai daerah di sekitaran Sulawesi, dan mereka harus menempuh jalan-jalan yang sulit juga untuk sampai ke titik ini. Dan kami melangsungkan pelayanan KKR, youth camp, dan juga pelayanan anak, sehingga didata sekitar 25 orang dari animis juga percaya kepada Kristus. Puji Tuhan. Berikutnya, dan yang terakhir yang baru saja kami langsungkan, beberapa waktu lalu kami habis pelayanan di Ogan Komering di Lampung bersama dengan pimpinan Om Rey dan Tante Friska, di mana kita juga bikin kolam biovlog. Kolam biovlog di sana dan dilangsungkan ibadah penyegaran rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hanya mau sampaikan bahwa semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Siapa saya bisa menyampaikan misi, menyampaikan setiap Injil, mempertobatkan setiap orang, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan juga gereja kita telah berpartisipasi dalam dana, daya, dan doa untuk setiap pelayanan Injil yang ada. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa sukacita yang terbesar, sukacita yang sejati dalam kehidupan kita adalah kita berpartisipasi dalam menyelamatkan jiwa bagi kemuliaan Kristus. Amin. Maka selamat memberi, dan nomor rekening sudah tertera. Selamat memberi, mari kita memberi dan mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dan dalam bulan yang baru ini kami ingin memberi dengan ketulusan hati kami untuk kemuliaan nama Tuhan, sebab kami bersuka cita jika kami boleh berpartisipasi dalam setiap pelayanan Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati setiap pribadi yang mengelola dengan hikmat Tuhan dan campur tangan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Terima kasih. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be
praise. We give you all. We give you all the glory. We worship you, Lord. We give you all. We give you all the glory. We worship you, my Father, my Abba Father. We give you all. We give you all. We give you we give you all. 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 We worship. We give you all. You are worthy. We give you the glory. Till the end of the time, till the ends of the earth. You are worthy to be sampai akhir hidupku, ku mau belajar setia, sebab Kau Bapa yang setia. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kaulah dasar harapan kami, dasar iman dan pengharapan kami. Kau peduli masa lalu, masa lalu. Engkau tetap memilihku. Sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini
Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Kuasamu yang kuatkan kami. Itulah dasarku berharap. Kini aku berserah, hanya pada rancanganmu saja. Rancangan yang indah, rancangan yang bukan kecelakaan. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir. Kini aku percaya pada mustahil. Kuasamu kuatkanku, kau dasar satu-satunya. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Amin, 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 amin. Benar Tuhan, pujian ini mengkonfirmasikan firman Tuhan yang kami akan dengarkan. Kami ikuti panggilan-Mu Tuhan, dan kami mau taat kepada Engkau, dan kami jalankan sesuai dengan panggilan yang Engkau sudah nyatakan. That we all got a purpose, God, and our purpose need to be aligned with your purpose, God. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Bersyukur untuk pagi hari ini. Bersyukur Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk pujian penyembahan. Aku percaya pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menjadikan lebona, wewangian untuk kemuliaan nama Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami siap mendengar firman Tuhan. Ajar kami berbicara kepada setiap kami. Pakai hamba Tuhan. Pakai mulut dan lidahku, tempatkan firman-Mu pada mulut dan lidahku. Aku tidak sanggup Tuhan, aku gak bisa karena ini firman Tuhan. Tapi aku hanya menyediakan, Tuhan inilah aku, pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya firman Tuhan memberkati kami semua.
Dan kita semua yang siap terima berkat, diberkati oleh Tuhan pada pagi hari, sama-sama katakan, amin, amin. Silakan dulu Bapak sekalian, God is so good, amin. Haleluya, haleluya. Pujian yang terakhir, sungguh menjadi konfirmasi untuk kita pada firman Tuhan pada pagi hari ini. The purpose, God's purpose untuk dunia ini, God's purpose untuk dunia ini adalah untuk keselamatan bangsa-bangsa. Amin. Tuhan gak tertarik dengan persembahan kita. Kita baru belajar kemarin hati yang hancur. Dengan hati yang hancur pun, that is not the first priority. The first priority of God if we bring souls. Kalau kita menangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita menangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena tadi saya senang sekali melihat waktu Frans menyaksikan bagaimana gereja kita, bagaimana kita mempunyai panggilan. Panggilan untuk misi, itu adalah esensi daripada pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan gak mau kita kumpul-kumpul gini aja, dikasih makan firman Tuhan, pulang lagi, aduh puji Tuhan, firmannya luar biasa, puji Tuhan aku disegarkan kembali. And then what? We live very selfish Christian itu namanya. Kita hanya hidup sebagai orang Kristen yang selfish, yang ego, yang ingin hanya kita yang diberkati. Memang bagus kita bertumbuh mengenal firman Tuhan. Memang bagus kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Baik dalam ibadah minggu maupun dalam sel-sel grup kita. Bagus. But that is not the main purpose of God. Untuk kita yang sudah dimenangkan. The main purpose of God untuk kita yang sudah dimenangkan adalah bagaimana kita memenangkan kembali jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana kita memenangkan orang-orang yang tadi kata Frans, animis, mereka yang belum mengenal Yesus, belum pernah mengenal Yesus. Dan mereka boleh mengambil keputusan, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Itu Alkitab sendiri mengatakan, waktu satu jiwa diselamatkan, bala tentara malaikat di surga bersuka cita Bapak Ibu sekalian. Waktu Bapak Ibu kasih 10 juta untuk persembahan, gak ada malaikat di surga bersuka cita Bapak Ibu sekalian, gak ada. Gak ada. Bahkan Bapak Ibu, wah saya kasih 100 juta, gak ada malaikat di surga bersuka cita Bapak Ibu sekalian. Tapi waktu kita membawa jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan, itu baru namanya malaikat di surga bersuka cita. Amin Bapak sekalian. So our church, gereja kita perlu untuk keluar sana. Perlu untuk memenangkan jiwa. Mungkin kita belum sampai ke Ogan Komering seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Friska dan Pak Ray dan Frans dan tim. Tapi mungkin mulai hidup kita mempunyai ambil satu tema dalam kehidupan kita, aku mau memenangkan jiwa. Amin. Aku mau memenangkan jiwa karena banyak, bahkan keluarga kita berapa yang belum mengenal Yesus. Anggota keluarga kita masih berapa yang belum mengenal Yesus. Bahkan ada yang sudah sakit-sakit tapi belum meninggal. Mungkin itu tanda untuk kita untuk mengunjungi mereka dan memberitakan akan keselamatan itu. Amin Bapak sekalian. Yuk kita digoncangkan kembali betapa penting kita untuk menangkan jiwa Bapak Ibu sekalian. It's very important untuk menangkan jiwa. Oleh karena pada Bapak Ibu sekalian, experiencing God, tema kita bulan ini akan saya ambil daripada bagaimana kita dipakai sesuai dengan purpose-nya Tuhan. Experiencing God means berjalan bersama Tuhan. You walk with God. That is experiencing God. Kami mengalami kasih karunia. That's the experiencing God. But God has a purpose. Amin. God has a purpose. It's not our purpose. It's not our will. Bahkan kita melayani di gereja, wah ini udah purpose-nya Tuhan, saya melayani di gereja. Belum tentu Bapak Ibu sekalian. Kalau engkau melayani dengan sesuka hatimu, dengan hanya untuk memenuhi kepuasanmu, you are not, kita belum
melakukan apa purpose-nya Tuhan. Aduh, gue mau melayani Tuhan, tapi kok belum dipanggil-panggil sama Pak Erwin ya. Aduh, gue mau melayani pemusik, kok belum dipanggil-panggil sama Pak Erwin ya. Start mulai dulu dengan berdiri depan. Seperti Pak Marno Junior. Namanya Pak Mario. Luar biasa. Dari jemaat masih 10, dia udah berdiri di luar Bapak sekalian. 20, 30, bertambah, berkembang. Tetap berdiri di luar. Sampai waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan belum dipanggilnya Tuhan. Bukan Bapak sekalian. Waktunya Tuhan panggil Mario. Waktunya engkau untuk berdiri di depan ini. Udah mulai kan? Saya paling diberkati kalau udah Mario yang ngomong di depan. Kayaknya bercanda ya. Tapi isinya luar biasa. Mana Mario? Cos dulu dong. Haleluya. Mana? Oh itu dia, wah sama Ruth aja berdua. Tapi saya tahu dia banyak mendapatkan apa namanya, banyak pewayan-pewayan dari Ruth sebetulnya. Kalau dia nggak sama Ruth belum tentu dia bagus gini. Experiencing God, Bapak sekalian. Betapa banyaknya kita, aku sudah hidup bersama dengan Tuhan, aku sudah lahir baru. Tapi kok I haven't experiencing God in my life. Saya bisa panggil Edo ke depan sebentar. Dok. Dok, ceritanya kamu sudah anak Tuhan yang sudah lahir baru. Bukan ceritanya, memang kamu anak Tuhan sudah lahir baru kan? Kalau belum nanti bicara sama Pak Rey dulu. Ya. Ini Tuhan nih, ya. Assume that andai kata saya Allah. Ini Edo. Waktu dia mulai dia bertobat, dia mau melayani Tuhan, berjalan. Enggak ketemu Bapak sekalian. Karena purpose-nya Tuhan ke sini, Edo jalannya ke sana. Betapa banyak kita Bapak sekalian. Kita mau melayani Tuhan tapi kita mau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Purpose-nya Tuhan ke sana. Edo jalannya ke sana. Diberkati enggak Edo? Diberkati Bapak Ibu sekalian. Ingat, kalau Tuhan kasih hujan untuk siapa? Untuk anak-anak Tuhan doang? Semua dapat berkat. Kalau Tuhan menyinari matahari, siapa semua dapat berkat? Semua dapat berkat. Tapi yang Edo nikmati adalah berkat umum, bukan berkat khusus. Ada lagi begini. Udah nih. Ya, berjalan sama-sama nih. Edo udah jalan di situ, udah ngikutin kita, tapi belum merasakan experiencing God. Why? There's no connection yet. There's no connection yet. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian, ya enggak, cakep enggak? Waktu Edo mau jatuh, coba kamu jatuh. Tangan Tuhan tetap pegang. This is experiencing God. Thank you, Dok. Sekarang hubungan kita sama Tuhan di mana gitu ya? How close is our relation with God? That yang kita bisa katakan, I experience God. I experience God. Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia kita diberi free will oleh Tuhan memang. Ini free will ini penting banget. Free will itu bisa sangat positif tapi bisa sangat negatif banget. Free will yang negatif ya seperti tadi. Waktu dia sudah bertobat, Tuhan katakan, Tuhan gak pernah langsung pegang. Waktu kita bertobat, Tuhan gak langsung pegang kita punya tangan. Gak rako kita punya tangan. Pegang kita punya tangan dan paksa kita jalan menurut kehendak Tuhan. Enggak Bapak sekalian. Terserah. Free will. Edo jalannya ke sana, Tuhan tetap ke sini. Waktu jalan bersamaan pun juga, tangan Tuhan sudah begini, tapi Edo nggak mau megang tangan Tuhan. Tapi esensi dapat experiencing God. Waktu kita mau mengalami kasih karunia Tuhan dalam pelayanan kita.
dalam hidup kita adalah sewaktu kita mulai berjalan, kita mengerti purpose-nya Tuhan. Dan kita mengerti purpose-nya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan kita melakukan purpose-nya Tuhan di dalam kehidupan kita. Gampang kok, contohnya apa? Maria sudah punya plan nih luar biasa. Akan menikah, akan membangun rumah tangga, pacarnya udah ada, Yusuf. Kemudian tiba-tiba Tuhan katakan, Maria, it's your option. Itu pilihanmu, kamu melakukan keinginanmu, purpose-mu yang engkau sudah siapkan. Atau engkau akan mengikuti purpose-ku. Kalau purpose-ku engkau tidak mengandung karena berhubungan dengan Yusuf, tapi engkau mengandung karena Roh Kudus. Dan namanya anakmu Yesus. Maria pasti bergolak dulu dong. Wah gimana kata orang, Gue udah planning begitu lama, ini udah pasti bener nih. Yusuf udah paling pasti bener nih. At the end of the day, Maria katakan, jadilah kehendakmu. Aku adalah hambamu, jadilah kehendakmu. Amin Bapak sekalian. Salah satu anggota jemaat kita pernah tanya sama saya, Pak Nino saya punya 2 pilihan. Satu pilihan ini panggungnya besar banget Pak. Panggungnya besar banget Pak. Pilihan saya untuk berkarya di sini panggungnya besar banget Pak. Bergengsi luar biasa Pak. Berhubungan sama pemerintahan Pak. Berhubungan dengan RI1 Pak. Tapi yang kedua adalah mengenai media. Dan saya bilang, kita harus tahu purpose-nya Tuhan. Purpose-nya Tuhan adalah mempersiapkan kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Purpose-nya Tuhan adalah membawa jiwa banyak ke dalam kerajaan Allah. Dan saya katakan yang paling bisa banyak yang berhubungan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali dan membawa jiwa apabila engkau tetap dibilang media. Tapi Pak Nino, ini panggungnya lebih gede. Ini lebih prestigious. Terserah. Kalau kamu mau tanya purpose-nya Tuhan, purpose cuma sekarang, in this kind of season, purpose-nya cuma satu. Bagaimana kita menghubungkan kegiatan kita dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan bagaimana kita menghubungkan kegiatan kita, bisnis, pelayanan dengan memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu sekalian, it is very important for us known sekarang ini. Untuk mengalign, menyamakan pekerjaan kita, pelayanan kita. Sesuai dengan purpose-nya Tuhan. Sebab apabila kita berjalan sesuai dengan purpose-nya Tuhan, maka itu akan terjadi seperti apa yang Edo tadi kata, terjadi pegangan antara tangan Allah dan tangan kita menjadi satu. Dan kita berjalan dan berjalan bersama. Tapi saya sudah berdoa, kesaksian yang lain. Saya sudah berdoa. Tapi firman Tuhan katakan apa? Doamu salah. Karena doamu hanya untuk kepentingan, keinginan dirimu sendiri. Tapi kalau doamu untuk kemuliaan Tuhan, doamu untuk kerajaan Allah, doamu untuk memenangkan jiwa, maka apapun itu, Tuhan akan berkati bisnismu, usahamu, pelayananmu, kegiatanmu. Amin Bapak sekalian. Sebab firman Tuhan katakan, di dalam, Tuhan kasih contoh satu. Waktu Musa akan dipakai, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Waktu Musa dipakai untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Ini contoh, representasi dari karya keselamatan. Ya, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Itulah representasi daripada karya keselamatan. Tuhan mengutus Musa. Tuhan memanggil Musa. Musa waktu itu adalah anak mantunya Yitro, orang kaya yang punya banyak sekali ternak.
Sewaktu Musa masih, tapi kita tahu latar belakang siapa Musa kan. Musa adalah anak budak Israel yang diangkat menjadi anak oleh permaisuri, oleh istri Firaun. Tapi karena kasih karunia, dia dibesarkan dan disusui oleh maminya sendiri. Dan akhirnya bertumbuh besar, dan akhirnya Musa mengatakan, aku pilih untuk tidak tinggal di istana karena aku tahu who I belong to. Aku belong kepada bangsa Israel. Dia lari, dia keluar, dan dia menikah, dan dia menjadi anak mantu dari Yitro. Sekali waktu dia lagi menggembalakan, kemudian tiba-tiba ada semak terbakar. Biasa aja Bapak sekalian semak terbakar kan. Tapi semak ini enggak angus-angus. Apinya doang. Kemudian Musa datang. Dan disitulah perjumpaan Musa pertama kali dengan Tuhan. Setiap awal daripada pelayanan kita adalah perjumpaan dengan Tuhan dulu. Kalau kita belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, berarti kita harus minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku perjumpaan dengan Engkau. Suatu kita betul-betul merasakan bahwa Tuhan aku orang yang berdosa. Tapi Tuhan kadang kasih karunia-Mu Engkau memanggil aku bertobat, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mata kita banjir dengan air mata, itu namanya perjumpaan. Kalau kita belum mengalami seperti itu, setelah ini bisa ngobrol dengan Bu Friska dan Pare. Kalau kita belum pernah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita belum mengalami perjumpaan secara khusus seperti yang dilakukan Tuhan kepada Musa, kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan untuk bisa berjalan experiencing God. Kemudian setelah itu akhirnya apa? Musa dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan mengatakan, Musa, aku akan pakai engkau. Coba kita lihat dalam firman Tuhan dalam Keluaran 3 ayat 8. Keluaran 3 ayat 8 dan 10. Ya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Allah berbicara kepada Musa, Musa, aku mempunyai rancangan besar, aku punya purpose yang besar, yaitu membebaskan umat pilihanku dari Mesir dan membawa mereka keluar. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 10. This is the purpose of God. In that season, this is the purpose of God. Untuk membebaskan bangsa Israel, membawa keluar bangsa Israel dari penjajahan, daripada perbudakan di Mesir. Dan membawa mereka ke tanah Kanaan. Ayat 10. Kemudian ini instruksinya Tuhan kepada Musa. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel keluar dari Mesir. Ini ada purpose-nya Tuhan nih. Purpose-nya Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Kemudian ada Musa di sini. Musa, purpose-ku adalah membebaskan bangsa Israel. Sekarang aku minta engkau untuk pergi. Apa kata Musa? Aku gak bisa bicara Tuhan. Dia lupa siapa yang berbicara sama dia. Saya ingat 2 minggu yang lalu, siapa yang kasih bicara mengenai persembahan di sini siapa 2 minggu yang lalu? Siapa ingat gak? Hizkia ya, Hizkia waktu itu sangat luar biasa sekali. Tahu gak Bapak Ibu sekalian waktu SMP, SMA, Hizkia itu stutter, tahu gak stutter? Gagap. Gak ada yang tahu kan? Gagap, Hizkia ngomong, gitu. Mana Hizkia? Tuh angkat tangan, berdiri biar orang lihat Tapi apabila Tuhan bisa merubah Bapak Ibu sekalian, kalau Hizkia bilang enggak, gua udah gak bisa, gua gak mau, gua gak bisa ngomong, enggak, dia gak akan pernah bisa berdiri di sini Bapak Ibu sekalian. Sama dengan Musa Bapak Ibu sekalian. Musa bilang, aku gak bisa ngomong. Tuhan bilang, enggak, aku akan menyertai engkau, enggak, aku gak bisa. Apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan saking gemesnya, udah dah gak apa-apa deh.
aku pakai Harun, kakakmu ikut dengan engkau. Engkau adalah orang yang diurapi, tapi Harun akan menjadi nabimu. Dia akan berbicara. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca lebih teliti lagi, yang ngomong ke Firaun itu bukan Musa loh Bapak Ibu sekalian. Harun yang ngomong. Musa kasih tahu, Musa dapat pengetahuan dari Tuhan untuk melakukan bicara apa dan melakukan mujizat apa. Musa bisikin ke Harun, kamu harus begini ya. Harun yang menghadapi. Awal-awal semua Harun Bapak Ibu sekalian. Dan Musa yang starter yang gak bisa apa-apa. Tapi karena dia mau melakukan, dia mau taat sama Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Bentar ya, saya cari dulu ya, lupa saya di mana. Haleluya. Musa yang tadinya nggak bisa ngomong, Bapak Ibu sekalian, yang tadinya hanya menyuruh Harun yang ngomong, sekali waktu terjadi di mana bangsa Israel waktu diizinkan keluar, mereka dihadapkan kepada satu situasi yang tidak ada pilihan. Karena apa? Karena di depan ada Laut Merah, di belakang ada tentara Firaun mengejar. Jadi waktu akhirnya setelah berkali-kali Musa bilang sama Firaun, engkau harus membebaskan bangsa Israel. Akhirnya Firaun, kita mengerti ya cerita ini, akhirnya bangsa Israel diizinkan. Karena apa? Sudah tulah anak-anak dari orang Mesir yang sulung meninggal. Baru akhirnya Musa bilang, oke, Firaun kata boleh pergi. Dan waktu mereka keluar, apa yang terjadi? Firaun menyesal. Firaun katakan, apa yang telah aku lakukan? Membiarkan mereka budak-budak. Terus sekarang siapa yang harus bekerja membangun Mesir? Kemudian diperintahkan, kejar mereka. Dan waktu itu bangsa Israel sedang jalan-jalan dan berhenti di ujung Laut Merah. Di depan Laut Merah, di belakang pegunungan. Dan waktu mereka lagi beristirahat, mereka mendengar ada bunyi kuda dan pasukan. Dan mereka lihat ternyata tentara Firaun sedang mengejar mereka. Dan mereka boleh berteriak, Musa, apa yang harus kami lakukan? Di Mesir kami bisa enak, nggak perlu hidup dalam ketakutan. Tapi sekarang hidup kami terancam, kami harus mati di sini. Bapak Ibu sekalian, bisa bayangin nggak Bapak Ibu sekalian? Di mana satu keadaan situasi dia tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Di depan lautan, di belakang tentara yang akan mengejar mereka. Tapi di situ the starter man, so-called Musa, berdiri dan mengatakan, teguhkan hatimu. Hari ini Tuhan akan membebaskan engkau. Tentara yang kau lihat, tidak akan kau lihat lagi besok. Wow. Wow. Apa maksud Musa? Orang-orang bertanya-tanya, apa maksud Musa? Berani banget Musa ngomong seperti itu. Berani banget Musa bicara seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tentara-tentara yang kau lihat sekarang tidak akan kau lihat lagi besok. Dan engkau akan diselamatkan oleh Allah sendiri. Wow. Satu resiko yang diambil oleh Musa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak masuk akal. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ingat tadi seperti Edo. Waktu dia berjalan bersama dengan Tuhan. Waktu tangan mulai memegang. Waktu he walk with God. He will experiencing God's favor, miracle, goodness, and wonders. Waktu kita mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Dan purpose kita sama dengan purpose-nya Tuhan. Maka kita akan mengalami semua kebaikan Tuhan, kasih karunia, anugerah, mujizat, dan tanda-tanda ajaib. Apa terjadi Bapak sekalian?
Tuhan perintahkan angkat tongkatmu, arahkan ke laut. Dan apa yang terjadi? Laut Merah terbelah. Enggak ada dalam sejarah demikian Bapak Ibu sekalian. Enggak ada. Kalau itu sudah pernah terjadi sebelumnya, biasa-biasa aja kan. Enggak ada secara logika, common sense. Enggak ada Bapak Ibu sekalian. Enggak ada common sense. Bisa-bisa laut bisa terpotong menjadi kering di tengah, kemudian orang bisa jalan. Enggak pernah ada Bapak Ibu sekalian. Enggak pernah ada Bapak Ibu sekalian. Common sense enggak masuk akal. But once God sense already turun tangan, terjadilah mujizat yang besar. Waktu kita berjalan dengan Tuhan, it's no longer about common sense Bapak Ibu sekalian, tapi it's about godly sense. Waktu kita mulai berjalan, dan our purpose is in line sama purpose-nya Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun pekerjaan kita, Tuhan pasti akan berkati. Tuhan pasti akan berkati. Lihat aja Bapak sekalian. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Laut terpecah. Dan bangsa Israel bisa masuk lewat menyeberangi sungai Yordan, Laut Merah. Dan sewaktu bangsa Israel sudah sampai di ujung, tentara dengan kuda-kuda tertutup lagi dengan airnya. Presidennya nggak ada. Presiden tahu kan Bapak sekalian presiden? Nggak ada kejadian demikian sebelumnya. Kalau sekali waktu nanti kalian, Bapak Ibu sekalian lagi in desperate of uang. Tuhan, aku perlu butuh uang Tuhan. Untuk penginjilan Tuhan. Untuk penginjilan Tuhan. Aku sedang siapkan tapi penginjilan mereka butuh dana Tuhan. Engkau berlutut. Dan besok pagi engkau buka pintu depanmu dan ada segompok uang di depan rumahmu. Jangan heran Bapak Ibu sekalian. Jangan heran. Itu bisa terjadi pada zaman sekarang ini. Asalkan purpose-mu sama dengan purpose-nya Tuhan. Mujizat Allah terjadi zaman sekarang ini. Tapi sering kita salah berdoa Bapak sekalian. Kita sering salah minta Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, yuk kita cek lagi. Are we walking with God or not? Are we in line our business with God or not? Waktunya sekarang kita menentukan sikap kita. Nggak pernah ada yang terlambat Bapak Ibu sekalian. Aduh gue udah umur kayak begini, udah susah lah Tuhan pakai anak-anak muda aja. Yuk buka Mazmur 92. Mazmur 92 aja tolong. Ayat yang ketiga dari terakhir. Mazmur 92 ayat ketiga yang terakhir. 92. Keluarin semuanya deh. Tiga terakhir. Ya, ini dia. Ayat 13. Ayat 13. Ya, ini dia. Ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ya. Pada masa tua pun apa? Mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Mungkin nggak lebih bagus tidak menjadi gemuk, menjadi sehat dan segar. Karena ibu-ibu nggak mau jadi gemuk. Tapi Tuhan bilang jadi gemuk nih sini nih. Nggak apa-apa lah ya, kita jadi gemuk. Yang penting sesuai dengan firman Tuhan. Menjadi gemuk dan segar. Gemuk tapi seger, molek maksudnya. Sehat. Ayat 16, untuk memberitakan apa? Bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi Bapak sekalian, jangan sekali-kali bilang, oh gue udah tua nih gak bisa lagi nih. Coba baca lagi ayat 14. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Wow. Masih terus berbuah. Menjadi gemuk dan segar. Ini gue teringat sama Opung loh Bapak sekalian. Udah tua gak pernah berhenti melayani.
menolong orang. Semua diperintahkan tolong transfer sini, tolong transfer sana. Bantu orang. Pergi, kadang-kadang suka pergi, Bapak Ibu sekalian, zaman dulu suka pergi nyetir sendiri. Malam-malam tiba-tiba udah di Depok. Melayani ibu-ibu di Depok. Tahu kan ya siapa yang sudah itu? Nona mungkin paling tahu. Tapi ntar Nona dibilang jangan kasih tau Meda ya. Soalnya kita bilang, Ma jangan yang jauh-jauh lagi. Bisa ke Depok nyetir sendiri Bapak Ibu sekalian. Karena ini dia tahu firman Tuhan, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar. Terus Jo, ayat 16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mereka seperti ditadam di pelatarannya Tuhan. Ini yang melayani. Begitu juga kita yang dalam bisnis usaha. Bapak Ibu, jangan takut. Gak ada yang namanya apa? Masa produktif dan non produktif. Udah tambah tua, tambah umur, makin gemuk sehat. Bisnisnya juga makin gemuk dan sehat. Bapak sekalian. Kalau kita align purpose-nya Tuhan dengan bisnisnya kita. Usaha kita, pekerjaan kita. Apakah kita sudah align dengan rencana Tuhan? Apakah kita sudah align dengan panggilan Tuhan? Apakah kita sudah sama rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu sekalian, dalam ini dia yang tadi Keluaran 14 ya, 13 dan 14. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, Musa yang tadinya gagap bisa dengan gagah mengatakan, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Wow. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan apa? Diam saja. Wow, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, we can experiencing God's miracle, sign and wonders, goodness. Kita bisa menikmati mujizat, tanda-tanda ajaib, pertolongan, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Yuk kita mulai koreksi lagi. Apakah kita sudah melakukan sesuai dengan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita? Yuk cek lagi. Apakah kita sudah betul-betul melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Aduh saya gagal terus Pak Nino, bisnis saya gagal terus. Coba cek, apakah bisnis kamu sesuai dengan panggilan Tuhan yang utama? Iya, tapi kan bidang saya hiburan, menghibur orang. Bisnisnya apa emang? Ya punya klub malam. Itu enggak membawa orang mengenal Yesus. Membawa orang mengenal kerajaan kegelapan Bapak-Ibu sekalian. Tapi kalau kita mau mulai melayani Tuhan dengan sedikit aja membangun rumah Tuhan. Yuk waktunya sekarang kita berpartisipasi. Jangan lagi menjadi jemaat Bapak-Ibu sekalian, duduk. Yuk partisipasi dalam melayani Tuhan. Dan katakan Tuhan aku hari ini aku melayani Tuhan. Apa aja nanti dikasih tahu aku mau melayani Tuhan. Dan uang yang Tuhan berikan aku pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya minggu lalu tengah malam dibangunkan. Saya nggak tahu ini dibangunkan oleh siapa ya. Karena semua harus diuji kan. Dibangunkan dan suara hati saya, pada saat itu saya katakan suara hati saya. Tapi saya yakin banget itu suara Roh Kudus. Firman Tuhan kata, Roh Kudus bicara kepada saya tengah malam ini sekitar jam 3. Saya terbangun. Dan suara Tuhan mengatakan, bangun rumahku lebih lagi. Bangun rumahku lebih lagi. Saya pikir ini dari Tuhan apa bukan ya? Terus saya bilang, Tuhan, kalau ini dari Tuhan, kasih saya ayat firman Tuhannya. Kemudian suara itu datang lagi, 2 Tawarikh 2 ayat 4. Coba buka Jo. 2 Tawarikh 2 ayat 4. Saya terus langsung buka, ambil handphone saya buka. 2 Tawarikh 2 ayat 4. Dan di sini rupanya firman Tuhan berbunyi demikian. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku. Untuk menguduskannya bagi dia.
supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian. Tetap diatur roti sajian dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Saya mendapatkan konfirmasi bahwa itu adalah suaranya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita semua ditantang pada pagi hari ini untuk membangun rumah Tuhan lebih lagi. Yuk partisipasi, jangan jadi jemaat yang pasif. Ambil. Dan kamu akan lihat experiencing God. Pak Nino, saya mau jadi penerima tamu. Oke, jadi penerima tamu. Pak Nino, saya mau puji-pujian, suara saya bagus. Oke, bilang sama Erwin. Pak Erwin, saya ini suaranya bagus loh. Seperti Friska dulu. Friska dulu suaranya padahal pas-pasan banget. Berani loh tempat Pak Erwin. Pak Erwin, saya mau. Untung Pak Erwin penuh kasih karunia anugerah mengatakan tidak. Karena udah tahu kemampuannya. Padahal udah sekolah nyanyi loh. Yang penting kemauan dulu Bapak Ibu sekalian. Kemauan dulu. Yuk kita berikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Yuk jadi jemaat yang aktif. Yuk supaya kita bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan baik. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus biarlah pagi hari ini we can experiencing God in all activities in our life. Kami bisa mengalami Tuhan dalam setiap kegiatan dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Kami boleh melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Boleh melihat bagaimana Tuhan Engkau mengeringkan laut merah seperti Musa. Engkau bisa juga melakukan dalam kehidupan kami. Sebab firman Tuhan katakan apa? Engkau akan melakukan lebih besar daripada apa yang aku sudah lakukan. Demikian Yesus Kristus katakan kepada murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, as long sepanjang kita melakukan apa sesuai dengan purpose-nya Tuhan, sesuai dengan rancangannya Tuhan, Tuhan akan berikan tanda-tanda ajaib kepada kehidupan kita. Mujizat terjadi dalam kehidupan kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Yang penting apakah yang kita sudah lakukan sesuai dengan rancangannya Tuhan. And we will experiencing God. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terpujilah namamu Yesus. Sekarang kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu sekalian. Semuanya sudah ada? Sudah dapat? Bapak, kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami siap untuk tubuh kami disatukan dengan tubuh Kristus dan darah Kristus. Kami siap Tuhan untuk menerima tubuh dan darah Yesus pada pagi hari ini. Dipersatukan dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri sama-sama Bapak sekalian. Nanti kita keluarkan roti di tangan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari Bapak sekalian, sama-sama kita katakan. Dengan iman saya katakan, dan dengan iman saya terima, roti di tangan kanan saya, sebagai tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sesudah itu mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari Bapak Ibu sekalian sama-sama kita katakan. Dengan iman saya katakan, dan dengan iman saya terima, anggur di tangan kanan saya, sebagai darah Yesus Kristus.
Mari kita minum dalam nama Yesus. Sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaan Bapakku. Father God, we thank you. Kami bersyukur, berterima kasih untuk tubuh dan darah Yesus yang kami boleh terima menjadi satu dengan tubuh dan darah kami. Dan kami percaya nanti sekali waktu kelak kami akan lakukan ini lagi bersama-sama dengan Engkau di kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan Bapa di surga. Aku percaya Tuhan, tubuh dan darah Yesus menjadi satu dan tubuh dan darah kami. Tubuh dan darah Yesus yang sempurna akan menyempurnakan tubuh dan darah kami. Semua kelemahan tubuh kami dan kelemahan roh kami Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Sembuhkan kami dari dosa-dosa kesombongan, dari dosa-dosa keangkuhan, dari dosa-dosa yang mau berjalan sendiri, dari dosa-dosa yang tidak mau mendengar firman Tuhan, dari dosa-dosa yang tidak memperhatikan sesama. Berikan kami hati yang penuh dengan kemurahan. Berikan kami hati yang penuh dengan perhatian kepada orang-orang miskin, janda-janda yatim piatu. Berikan kami hati untuk penginjilan, karena itu yang Engkau inginkan. Dan percaya Tuhan, apabila roh kami sudah disembuhkan, maka tubuh kami juga akan Tuhan sempurnakan. Sakit apapun yang ada dalam tubuh kami, Tuhan lawat setiap kami. Jehovah Rafa terjadi. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun penyakit itu Tuhan. Baik kami sadari atau tidak sadari. Sembuh itu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Thank you Jesus. In Jesus mighty name we pray. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Siapa diberkati pada pagi hari ini Bapak sekalian? Haleluya, luar biasa Tuhan baik banget. Yuk kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa untuk setiap kita supaya kita mengambil satu keputusan untuk betul-betul hidup mengalami Tuhan. Dan kita percaya sebulan ini akan banyak angle-angle yang lain akan diajarkan. Di minggu depan Pak Daswar dan seterusnya. Dan kita akan percaya bahwa bulan ini akan penuh dengan berkat Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan Tuhan atas jemaat-Mu di sini. Kami katakan Tuhan terus hadir Tuhan. Dan berkati setiap kami. Lawat kami dan jadikan kami bukan saja anak-anak Tuhan yang taat saja. Tapi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Aku berdoa biar setiap kami boleh menjadi anggota jemaat yang aktif dan melayani Tuhan. Memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus kasih jiwa kami. Kami siap untuk pulang dari tempat ini. Aku berdoa Tuhan Yesus, biar berkat Tuhan turun kepada kami. Setiap kami yang hadir pada siang hari ini, maupun kami yang hadir melalui Zoom, melalui pelayanan Zoom yang kami terima. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siap menerima berkat Tuhan. Mari Bapak sekalian, yuk kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Sehingga kita boleh mengerti akan rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Rotak-kotakan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biar tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita. Dan menuntun kita sesuai dengan purpose-nya Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin.
Berjalanlah bersama dengan Tuhan, pegang tangan Tuhan yang erat, and experiencing God. Shalom, Tuhan berkati. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir. Ku ikuti panggilanmu, panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Selamat hari Minggu, keluargaku Denisa. Selamat mengalami berkat Tuhan, selamat mengalami Tuhan secara pribadi. Dan pergi beritakan kabar baik itu. Happy Sunday, God bless you.